Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adar Baghdadi. Kali ini saya akan membawa Anda untuk mengunjungi sekaligus mengintip cara pembuatan tempe produksi rumahan yang berada di Dusun Aturjo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Wonorejo merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan. Letaknya berada di sebelah selatan kota Pasuruan. Jarak tempuh yang diperlukan dari kota Pasuruan menuju Wonorejo kurang lebih 18 km. Berbicara mengenai tempe, kandungan utama yang ada di dalam tempe adalah kedelai. Di dalam kedelai terdapat protein nabati yang dibutuhkan manusia. Tak hanya itu, tempe juga merupakan probiotik alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Menurut Badan Standarisasi Nasional, konsumsi tempe rata-rata per orang dalam per tahunnya di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 6,45 kg. Bapak Supekan merupakan satu-satunya pengusaha tempe yang berada di Dusun Maturjo. Usaha ini dirintis sejak tahun 2005 silam. Dalam usahanya, ia memperkerjakan 5 orang pegawai. 3 diantaranya adalah sanak saudaranya sendiri, dan salah satu karyawan tersebut berstatus pelajar. Saya memilih usaha tempe karena keahlian saya di situ. Tahap awal pembuatan tempe ini mula-mula kedelai disortir agar kotoran tidak ikut tercampur dengan kedelai. Kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor. Hal ini dilakukan karena pasokan kedelai dalam negeri tidak selalu ada dalam jumlah yang stabil. Tahap selanjutnya yaitu proses perendaman. Kedelai direndam seharian penuh untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Keesokan harinya, kedelai direbus setengah matang menggunakan dandang besar yang sudah ia modifikasi sendiri untuk mempermudah proses pemasakan. Lamanya perebusan tergantung dari banyaknya kedelai yang digunakan. Semakin banyak kedelai yang akan direbus, maka semakin lama pula waktu yang diperlukan agar kulitnya mengelupas. Sebagai patokan, 50 kg kedelai memakan waktu kurang lebih 3 jam. Kedelai selanjutnya dipecah di mesin penggilingan agar kedelai terbagi menjadi 2 bagian dan kemudian dicuci. Setelah itu, kedelai direndam kembali seharian penuh. Keesokan harinya, kedelai kembali direbus selama kurang lebih 4 jam per 50 kg-nya agar rasa asam yang ditimbulkan perendaman sebelumnya menghilang. Hal ini juga dilakukan agar menambah volume kedelai tersebut mengembang. Setelah itu, kedelai ditiriskan sampai benar-benar dingin. Selanjutnya, memasuki tahap terpenting, yaitu peragian. Proses ini hanya bisa dilakukan orang yang benar-benar sudah terlatih, karena sekecil apapun kesalahan yang dilakukan ketika proses peragian, maka akan berpengaruh pada tempe tersebut. Ragi yang digunakan adalah ragi yang terbuat dari daun waru. Daun waru memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada ragi biasa, dan harganya lebih terjangkau. Selain itu, daun dan akar waru mengandung saponin dan flavonoid. Kendalanya saya berubah cuaca. Di tempe
Setelah selesai dalam proses peragian, selanjutnya kedelai siap dimasukkan ke dalam kemasan plastik. Sebelum mengemas kedelai, plastik terlebih dahulu dilubangi sebagai tempat pertukaran udara, sehingga proses pertumbuhan jamur berjalan dengan baik dan benar. Oke, jadi juga saya bekerja di tempat ini, yaitu juga saya yang pertama ya, bisa mengetahui pengetahuan ilmu tempe. Sebagai saya juga masih belajar, saya menambah ilmu dengan bagaimana cara pembuatan tempe tersebut. Dan juga suka saya bisa setelah dewasa terjun langsung ke masyarakat membuka usaha tersendiri. Itu buat saya yang suka. Yang kedua yaitu duka atau suka saya karena saya masih muda, waktu untuk main saya menjadi berkurang. Tapi buat saya tidak apa-apa, saya mengikhlaskan. Juga bagi saya sebagai seorang belajar juga akan merasa waktu belajar di rumah saya akan menjadi kurang, seperti waktunya mengerjakan tugas atau waktu liburan yang seharusnya belajar di rumah tapi dihabiskan dengan bekerja. Selanjutnya, kedelai dibiarkan berfermentasi selama 1 hari penuh. Tempe-tempe di sini terbagi menjadi 4 jenis kemasan plastik, yaitu kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Tempe dengan kemasan plastik kecil dihargai Rp1.000 per bungkus, dan tempe dengan kemasan sedang dihargai Rp2.000 per bungkus. Sedangkan tempe dengan kemasan besar dihargai Rp12.000 per bungkus. Dan untuk kemasan yang paling besar dihargai Rp15.000 per bungkusnya. Tempe ini didistribusikan di pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang berada di sekitar Kecamatan Wonorejo sampai dengan pasar besar Kota Pasuruan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Pijak Terbagiaji, kami undur diri.